Belum, jadi di week pertama ini saya akan membacakan atau telah satu membaca 5 jurnal. Ada referensi topik TA kita yaitu active persona. Jadi di jurnal pertama ini saya baca itu adalah The Benefit and Coverage of Personality Adaptive Conversational Agent in Mental Healthcare, ataupun bisa disingkat ini kayak PACA. Jadi PACA ini adalah conversational agent yang tidak hanya memberikan respon kepada si pengguna, tapi juga menyesuaikan cara komunikasinya berdasarkan personality pengguna itu tersebut. Eh, Penelitian ini melihat apa saja manfaat dari kekurangan dan dari kekurangan dari pendekatan tersebut. Pertama ya konteks healthcare itu sendiri, kesehatan mental. Kita langsung masuk ke abstrak. Inti penelitian ini adalah bahwa conversational agent ini sekarang semakin dibuat ataupun mirip dengan layaknya manusia. Salah satu caranya adalah dengan memberikan personality kepada si agent tersebut. Ya, jadi pada si Paca ini, sistem ini tidak hanya memiliki personality sendiri, eh, bisa membuat bisa membuat interaksi lebih dari personal dan juga memberikan dukungan kepada si pengguna itu juga. Tapi tentu ada kekhawatiran, seperti bisa kita lihat di trust and privacy. Ya, mengenai kepercayaan dan juga privasi data itu tentu bahaya bagi pengguna setiap orang juga. Kita langsung masuk ke introduction aja. Di bagian introduction ini penelitian ini memberikan contoh Eliza. Itu contoh konversasional agent awal. Walaupun teknologi masih bisa dibilang tradisional ataupun sederhana, tapi user ternyata bisa lebih merasakan seperti sedang berbicara layaknya dengan manusia. Dari sisi peneliti juga menunjukkan bahwa ketika AI dibuat semakin mirip manusia, pengguna juga bisa berikan respon emosional kepada si AI tersebut. Kemudian conversational agent berkembang dan juga mulai digunakan dalam berbagai konteks, ya, terutama di kesehatan mental ini sendiri. Kelebihannya itu adalah AI bisa tersedia kapan saja dan dapat menjadi bentuk dukungan tambahan ketika tenaga profesional yang tidak selalu hadir ataupun tidak selalu tersedia. Kemudian di sini juga kita bisa lihat ada muncul pertanyaan, kalau AI dibuat semakin personal dan manusia, apakah ini makin worth it ataupun makin bagus? Karena semakin personal AI, terus tentu pengguna juga makin percaya dan juga tergantung bergantung pada si AI itu tersebut. Nah, jadi ini kemudian menjadikan alasan penelitian ini melihat bukan hanya manfaat dari paca itu tersendiri, tapi juga ada risikonya itu sendiri. Nah, mungkin di bagian personality adaptif ini, menurut saya yang paling penting itu dari jurnal ini untuk topik aktif persona itu, di bagian peneliti menjelaskan bahwa personality dapat terlihat dari cara seseorang berkomunikasi, in communication. Nah, mereka bisa memberikan contoh seperti ekstra. Nah, mereka bisa memberikan contoh seperti extraversion dan agreeableness, agreeableness, yang dimana artinya itu orang lebih ekstrovert seperti misalnya cenderung lebih banyak berbicara ataupun lebih ekspresif. Dan juga sedangkan orang yang agreeable ini cenderung lebih empatik dan juga memberikan dukungan, pujian dan juga bahasa yang lebih positif. Jadi personality di sini bukan cuma sebuah label, tapi personality bisa diterapkan melalui gaya bahasa dan juga komunikasi. Secara sederhananya itu pengguna berbicara, kemudian bahasa pengguna itu bakal dianalisis, personality akan diperkirakan, gaya komunikasinya itu akan AI sesuaikan, lalu diberikan respon nanti. Ya, yang lebih personal. Terus kemudian penelitian juga menjelaskan bahwa teknologi NLP dapat digunakan untuk menganalisis bahasa penggunanya dan juga memperkirakan personality tersebut. Nah, jadi menurut saya konsep ini cukup relevan ya dengan aktif persona topik kita. Karena menunjukkan bahwa persona AI bukan hanya soal nama ataupun karakter, tapi juga bagaimana AI berbicara dan juga merespon si penggunanya tersebut.
Lalu di bagian metode penelitian juga menggunakan kualitatif 60 peserta, ya overall 60 peserta. Peserta ini diberikan contoh interaksi paca, kemudian nanti diminta untuk memberikan pendapat mengenai tiga hal yaitu support, apakah paca bisa membantu, trust, apakah pengguna bisa percaya kepada si paca, dan juga privacy, apakah pengguna bersedia memberikan datanya kepada si paca tersebut. Jadi penelitian ini lebih melihat bagaimana manusia menerima dan memandang si paca dan bukan hanya mengukur performa teknisnya saja. Lalu ke paca desainnya, peneliti membuat contoh paca di sini namanya adalah Raffi. Oh ya, Raffi ini yang dirancang memiliki personality agreeableness dan juga extraversion seperti yang saya katakan tadi. Karena itu gaya komunikasinya dibuat lebih ramah, empatik, positif, ekspresif dan juga banyak memberikan support dukungan. Kemudian personality-nya ini menurut personality si Raffi diuji menggunakan IBM, Watson Personality Insight dan skornya juga 87% untuk extraversion dan juga 73 untuk agree-nya. Bagian ini menurut saya penting karena memberikan contoh bahwa personal bisa diterapkan melalui komunikasi, bukan hanya tentang teori saja. Kemudian di result ini, hasil penelitian ini dibagi menjadi tiga. Bisa kita lihat di sini ada paca support, ada trust, dan juga privacy. Jadi yang pertama itu adalah paca support. Peserta melihat beberapa manfaat dari paca, misalnya paca itu bisa digunakan kapan saja, bisa jadi tempat cerita, no judge, tidak menghakimi, dapat mengingat percakapan sebelumnya, serta membaca motivasi dan juga saran. Jadi paca ini dianggap bisa menjadi dukungan tambahan bagi penggunanya. Tapi ada juga kekurangan, bisa saja salah memahami pengguna, memberikan respon yang kurang tepat, dan ada kemungkinan pengguna menjadi lebih bergantung kepada si AI. Ya, jadi paca ini bisa dianggap membantu, tapi juga tidak begitu bisa menggantikan layaknya manusia ataupun terapis. Di sini ada terapis. Karena ini kan bahas tentang kesehatan mental. Nah, kemudian hasil dari paca trust ini, kedua ada paca trust. Sini hasilnya cukup beragam. Nah, ada peserta yang merasa paca bisa menjadi seperti layaknya teman dan juga membangun hubungan dengan pengguna. Tapi ada juga yang merasa bahwa bagaimanapun paca adalah tetap AI dan bukan manusia sehingga belum tentu benar-benar menerima atau memahami mereka. Jadi personality yang baik itu memang bisa membangun hubungan tentunya. Tapi tidak otomatis membuat semua pengguna itu percaya kepada si AI. Kemudian hasil ketiga itu adalah rasa privacy karena karena Paca perlu menganalisis data pengguna untuk mengetahui personality. Situlah munculnya kekhawatiran tentang privacy data seperti yang di awal abstrak tadi saya katakan, misalnya data itu bisa bocor, diretas ataupun disalahgunakan. Tapi peserta tidak selalu menolak memberikan data. Mereka masih bersedia jika jika menjelaskan manfaatnya jelas dan data itu tersebut tentu dijaga dengan baik, misalnya tidak diberikan kepada pihak ketiga atau orang lain, dan hanya diperlukan dan data itu hanya diperlukan untuk yang penting ataupun yang digunakannya saja. Mungkin seperti itu. Kemudian di bagian discussion dan conclusion, ini di bagian terakhir, peneliti di sini menyebutkan bahwa personality adaptive memang memiliki potensi untuk membuat conversational agent menjadi lebih personal dan juga aman digunakan. Tapi makin personal AI itu dibuat, semakin penting juga memperhatikan risikonya seperti overtrust. Ya, kita setuju dengan itu, overtrust, dependensi, privacy, dan juga kemungkinan AI itu memberikan pengaruh yang tidak kita inginkan tentunya. Karena itu peneliti ini menekankan pentingnya ethical design dalam pengembangan conversational agent berbasis personality itu.
mungkin kaitannya dengan aktif persona ini, hal utama yang saya ambil itu dari jurnal ini adalah bahwa persona itu bukan hanya tentang memberikan identitas ataupun karakter kepada si agent ataupun si AI ini. Persona juga harus terlihat dari cara bagaimana dia berbicara, pemilihan kata ataupun tone nada, tingkat empatinya bagaimana, dan juga memberikan responnya kepada kita sebagai pengguna. Jadi ya secara sederhananya itu personality ataupun persona ini pengaruhi gaya komunikasi, terus nanti menghasilkan interaksi yang lebih personal. Tapi jurnal ini juga mengingatkan bahwa personalisasi harus tetap memperhatikan trust, privacy, dan juga etika. Ya, jadi inti dari jurnal ini ada personality-nya itu dapat membuat conversational agent menjadi lebih personal dan juga meningkatkan pengalaman interaksi. Ya, hmm, tapi penerapannya itu harus dilakukan dengan hati-hati tentunya. Karena ada risiko terhadap kepercayaan privasi data tadi dan juga ketergantungan dari pengguna itu tersebut. Jadi mungkin saya akan lanjutkan jurnal kedua. Untuk jurnal pertama mungkin yang dapat saya rangkum seperti itu. Jadi saya akan melanjutkan jurnal kedua yang saya baca itu bernama Generative Personas dan Behave and Experience Like Human. Secara umum jurnal ini ya bahas bagaimana AI itu bisa membuat persona yang meniru manusia, tapi yang ditiru itu bukan hanya perilakunya, tapi juga experience ataupun pengalaman manusia ketika melakukan sesuatu. Peneliti ini melihat bahwa kalau kita hanya meniru perilaku, misalnya bagaimana seorang bermain game, kita belum tentu mendapatkan gambaran lengkap orang tersebut. Karena manusia kan tidak hanya melakukan sesuatu, tapi juga punya experience, pengalaman, dan juga respon emosionalnya. Karena itu penelitian ini mencoba membuat generatif persona yang dapat meniru dua hal tersebut, behavior dan juga experience. Untuk mengujinya, peneliti menggunakan data dari pemain sebuah game racing. Sini kita bisa lihat contoh. Kemudian di bagian introduction, kemudian peneliti di sini menjelaskan bahwa setiap pemain mempunyai gaya bermain yang beda. Ada pemain yang cepat, ada yang hati-hati, ada yang agresif, dan juga sebagainya lah. Perbedaan ini juga yang kemudian bisa digunakan untuk membentuk player persona. Tetapi eh, penelitian sebelum ini lebih banyak melihat apa yang dilakukan pemain gitu loh. Sedangkan penelitian ini juga ingin melihat bagaimana pemain mengalami permainan tersebut, bagaimana experience-nya seperti itu. Jadi persona dalam penelitian ini tidak hanya eh, menggambarkan behavior, tapi juga experience dari si pemain tersebut. Selanjutnya di sini ada bagian dari personas dan juga player experience di 20 dan 2.2. Eh, jadi ini menjelaskan bahwa persona ini bisa dibuat dengan beberapa pendekatan. Jadi bisa kita lihat di sini eh, ada persona yang memang dibuat oleh desainer yang disebut dengan scientific persona, tapi ada juga pendekatan yang menggunakan dari pemain sebenarnya. Kemudian pemain yang memiliki karakter serupa dikelompokkan jadi persona tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan data manusia tersebut. Ya, jadi mereka nggak langsung menentukan, misalnya kita mau buat persona dengan pemain yang agresif, tapi mereka lihat data dulu, terus nanti menemukan pola yang muncul dari pemain tersebut. Jadi menurut saya ini cukup relevan dengan aktif persona karena menunjukkan bahwa persona ini bisa dibentuk berdasarkan data perilaku pengguna, bukan hanya dibuat secara manual oleh si develop. Ya, kalau gitu. Kemudian kita masuk di bab 3 ada go plan for procedural personas. Sini merupakan bagian teknis utama dari penelitian ini. Ya. Dan ini menggunakan metode Goblet yang dikembangkan menjadi Go Explore. Sederhananya itu Goblet digunakan untuk membuat AI tidak hanya mencoba bermain seperti manusia, tapi coba mengalami permainan seperti manusia juga. Jadi alurnya itu kurang lebih data pemain, terus menemukan personanya, ngambil behavior dan experience, itu kemudian dijadikan sebuah reward, terus AI itu belajar meniru persona tersebut. Ya.
Kemudian kita masuk ke dari rewards. Di halaman 3 dan 4 ini ya reward signal yang menarik dari Goblin ini sendiri adalah ya diberikan dua jenis reward. Yang di mana pertama itu behavior reward. Yang pertama diberi behavior reward yaitu seberapa mirip perilaku AI dengan personal manusia. Kemudian ada yang kedua adalah experience ataupun arousal reward. Itu seberapa mirip pengalaman atau tingkat arousal AI dengan personal manusia. Jadi AI itu bisa diarahkan untuk meniru behavior, meniru experience ataupun menggabungkan keduanya. Dan menurut saya ini bagian yang penting ya, karena menunjukkan bahwa pengalaman manusia itu bukan hanya digunakan sebagai informasi tambahan, tapi bisa langsung digunakan untuk mengarahkan bagaimana AI belajar dan juga bertindak. Selanjutnya di bagian langsung ke experiments. Penting. Nah, kemudian di bagian experiments ini berarti menguji apakah metode Goblin ini bisa menghasilkan AI dengan perilaku berbeda berdasarkan personality. Nah, mereka menguji tiga kondisi, yaitu ada behavior, menguji behavior, meniru behavior, yang menggabungkan behavior dan arousal, dan juga ada yang yang fokus pada arousal ataupun experience. Ya, experience. Kemudian hasil itu nanti menunjukkan bahwa AI itu meniru meniru persona berbeda, memang menghasilkan gaya yang bermain berbeda. Yang menariknya di sini pada persona tertentu, ketika ya diarahkan berdasarkan experience, nanti hasil bermain itu justru bisa jadi lebih baik. Contohnya pada persona expert, yang fokus pada experience dapat terdorong untuk menghasilkan jalur permainan yang lebih efisien. Jadi temuan menarik dari penelitian ini sebenarnya, nah bagaimana manusia mengalami sesuatu ternyata bisa ikut mempengaruhi bagaimana AI itu bertindak juga. Kemudian langsung di bagian conclusion, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian menyimpulkan bahwa mereka berhasil membuat generatif AI agent ini ataupun procedural personas yang dapat meniru manusia dari sisi behavior dan juga experience dan juga dari data set again. Mereka menemukan 4 player persona dari 108 pemain, kemudian menggunakan persona tersebut untuk menghasilkan AI dengan pola bermain yang berbeda. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa persona AI bisa dibuat lebih kaya daripada hanya sekedar meniru dengan manusia. Jadi kalau kaitannya seperti judul pertama saya katakan tadi, kaitan dengan active persona ini, menurut saya yang paling penting dari jurnal ini itu bahwa persona tidak harus hanya berupa nama ataupun karakter yang diberikan kepada AI, tapi persona juga bisa dibentuk berdasarkan data perilaku manusia, kemudian diwujudkan melalui bagaimana AI bertindak dan juga merespon dari situasinya. Selain behavior juga kita juga bisa mempertimbangkan experience. Jadi persona tidak hanya menjawab AI ini harus melakukan apa, tapi juga bagaimana AI ini harus merespon suatu kondisi berdasarkan dari karakter persona tersebut. Jadi menurut saya konsep ini bisa menjadi referensi waktu persona karena menunjukkan bahwa persona dapat dibuat lebih dinamis dan juga berbasis data bukan hanya dari sekedar karakter dan yang ditentukan dari awal. Jadi saya akan itu yang dapat saya rangkum dari jurnal kedua. Saya akan menjelaskan jurnal ketiga untuk berikutnya. Penjelasan dari paper jurnal ketiga yang berjudul Persona Usage in Software Develop Advantage and Obstacles. Jadi jurnal ini membahas tentang penggunaan persona dalam pengembangan software. Jadi peneliti ingin melihat apakah perusahaan software benar-benar menggunakan persona, bagaimana mereka menggunakannya, dan apa aja masalahnya gitu. Hasil awalnya cukup menarik dari penelitian, 55%, yes. 55% responden ternyata belum pernah mendengar tentang persona, dan hanya sebagian kecil benar-benar menggunakannya dalam sebuah ataupun proses development. Kemudian di bagian introduction di sini, peneliti menjelaskan bahwa persona adalah gambaran pengguna yang dibuat berdasarkan data, biasanya berisi karakteristik, kebutuhan, ataupun gambaran tentang pengguna tersebut. Tujuannya itu sederhana supaya
Developer tidak hanya berpikir dari sudut pandang mereka sendiri. Dengan ada persona, ya dengan persona developer itu bisa lebih mudah berpikir siapa yang menggunakan software ini dan apa yang sebenarnya mereka inginkan ataupun butuhkan. Jadi persona ini digunakan untuk membantu tim lebih fokus kepada pengguna. Di bagian related work, peneliti menjelaskan bahwa persona ini bisa dibuat berdasarkan data pengguna. Bisa dibuat berdasarkan data pengguna. Eh, tapi ada juga yang dibuat berdasarkan asumsi ataupun pemikiran dari si desainer. Kemudian persona yang dibuat berdasarkan data tentu lebih kuat karena mempunyai data yang jelas ataupun dasar yang jelas. Peneliti juga menjelaskan bahwa persona bisa membantu seluruh tim memiliki gambaran pengguna yang sama. Jadi developer ataupun desainer dan anggota tim yang lainnya tidak memiliki pemahaman yang beda tentang siapa pengguna mereka. Kita lanjut dari masuk ke metode. Di mana metode penelitian ini melakukan survei kepada perusahaan software, mereka dapat 69 respon, 60 dan lengkap sehingga bisa digunakan untuk analisis. Mereka menanyakan beberapa hal seperti apakah responden tahu tentang persona, apakah pernah menggunakan, dan bagaimana persona digunakan dalam proses pengembangan sebuah software tentunya. Kita langsung ke bagian result knowledge about personal technique. Masuk ke bagian result ini, hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman tentang persona itu masih cukup rendah, ya bisa dibilang rendah. Dan 60 responden, 27 itu 27 orang pernah mendengar tentang persona, tapi hanya 15 orang yang pernah bekerja dengan persona. Dan 7 perusahaan yang sedang menggunakan persona itu. Jadi masalahnya itu pertama adalah ditemukan adalah masih banyak developer ataupun perusahaan yang belum mengetahui ataupun belum terbiasa menggunakan persona. Di bagian understanding of personas of their use, sebagian besar responden memahami persona sebagai gambaran pengguna fiktif yang digunakan untuk membantu memahami kebutuhan pengguna. Tapi hanya sedikit yang benar-benar menggunakan persona selama ke seluruh proses development. Jadi proses seringkali hanya dibuat di awal untuk mengenali pengguna. Setelah itu tidak terlalu digunakan kembali. Kemudian kita dari peneliti kemudian menemukan empat masalah utama for obstacles sih dalam penggunaan persona. Yang dimana pertama itu lack and knowledge. Yang dimana itu kurangnya pengetahuan tentang cara membuat dari dan menggunakan persona. Kedua ada lack of resource, yaitu masalah waktu dan biaya, membuat persona dianggap membutuhkan sumber daya tambahan. Ketiga ada sparse description, persona yang dibuat terkadang terlalu sederhana sehingga tidak cukup menggambarkan pengguna. Ada keempat, not integrated in the develop. Persona hanya dibuat di awal tapi tidak digunakan selama proses pengembangan. Ya, jadi walaupun perusahaan memiliki persona, belum tentu persona itu persona tersebut benar-benar digunakan dengan maksimal tentunya. Ada di bagian advantage of using personas, walaupun ada masalah, peneliti juga menemukan beberapa manfaat dari situ. Itu persona dapat membantu tim lebih memahami pengguna, mengetahui kebutuhan pengguna, fokus pada pengguna, dan juga membantu membuat produk yang lebih sesuai tentunya. Jadi manfaatnya itu adalah membantu develop melihat software dari sudut pandang pengguna. Di bagian discussion and conclusion ini sendiri, penelitian menyimpulkan bahwa persona sebenarnya berguna, tapi cara penggunaan itu masih menjadi masalah. Kalau personanya dibuat sebagai dokumen di awal, dibuat terlalu sederhana, atau tidak digunakan selama development, manfaatnya itu menjadi lebih kecil. Jadi persona seharusnya tidak hanya dibuat, tetapi digunakan secara konsisten selama proses pengembangan. Kaitannya seperti pada aktif persona itu, menurut saya, poin penting dari jurnal ini bisa didapat, persona itu tidak hanya menjadi sebuah nama atau karakter. Tapi persona itu harus mempunyai dasar yang jelas, misalnya berdasarkan data atau karakteristik pengguna. Selain itu, persona juga benar-benar digunakan dalam sistem ataupun proses develop itu sendiri. Jadi, kita tidak hanya berpikir persona ini karakternya seperti apa, tapi juga persona ini dibuat berdasarkan apa dan bagaimana persona ini akan digunakan.
Jadi ya penting untuk aktif persona supaya persona kita kita buat itu tidak hanya terlihat seperti karakter buatan lah, tapi punya identitas karakter yang tujuan yang jelas. Jadi ya intinya dari jurnal ketiga ini, persona ini bisa bantu developer lebih memahami pengguna dan membuat software lebih sesuai dari kebutuhan mereka. Tapi masih ada beberapa masalah itu kayak kurangnya pengetahuan, keterbatasan waktu, dan juga ya tidak membuat persona ini menjadi lebih powerful dalam penggunaan developer mereka. Jadi sekian untuk jurnal ketiga, saya akan menjelaskan jurnal keempat selanjutnya. Jadi saya akan melanjutkan dari jurnal keempat yang berjudul Usability Evolution of a Community Yard Innovation Mobile App. Di jurnal ini bahas bagaimana peneliti menguji usability atau kemudahan penggunaan sebuah aplikasi mobile yang namanya itu adalah Center. Di aplikasinya dibuat untuk membantu komunikasi dan collaboration antar komunitas, organisasi, ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan wilayah. Fokus utama penelitiannya adalah mengevaluasi prototipe aplikasi penggunaan menggunakan Nielsen's heuristic, MathSmart, dan juga Think Aloud Protocol. Jadi secara sederhana ini penelitian ini ingin menjawab apakah aplikasi ini sudah punya atau sudah mudah digunakan dan apa saja yang masih perlu diperbaiki. Kita langsung saja di introduction ini menjelaskan bahwa teknologi digital bisa membantu komunitas untuk saling berkomunikasi, berbagi informasi, dan juga bekerja sama. Masalahnya, masalahnya pengguna aplikasi ini cukup beragam. Ada komunitas, ada komunitas, perusahaan, pemerintah, sampai masyarakat biasa. Jadi kebutuhan dan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi ini juga beda-beda. Karena itu aplikasi ini harus dibuat sederhana dan juga mudah digunakan tentunya. Penelitian ini menggunakan pendekatan user-centered design, yang artinya proses pengembangan tidak hanya melihat kebutuhan developer, tapi juga memperhatikan kebutuhan dan pengalaman pengguna. Di bagian user experience, bagian ini sebenarnya cukup penting, ya. Penelitian ini menjelaskan bahwa user experience atau UX bukan hanya soal tampilan aplikasi, UX juga berkaitan dengan bagaimana perasaan pengguna ketika menggunakan aplikasi. Dalam jurnal ini, UX terdiri dari tiga hal utama, yaitu usability, itu apakah aplikasi mudah digunakan, usefully, usefulness yaitu apakah aplikasi benar-benar membantu pengguna capai tujuannya, dan juga emotional impact. Dan juga emotional impact yaitu bagaimana perasaan pengguna ketika menggunakan aplikasi. Jadi aplikasi ini bukan aplikasi ini bagus ya, bukan hanya terlihat bagus, tapi juga harus berguna, mudah digunakan, memberikan pengalaman yang baik tentunya. Di usability dan juga heuristic evolution ini, peneliti menjelaskan bahwa usability berkaitan dengan seberapa mudah pengguna mencapai tujuannya menggunakan aplikasi. Ada beberapa aspek yang diperhatikan seperti mudah dipelajari, efisien, mudah diingat, minim kesehatan, dan memberikan kepuasan kepada pengguna. Untuk mengujinya, peneliti menggunakan Nielsen heuristic. Nielsen memiliki 10 prinsip usability, misalnya sistem harus memberikan informasi yang jelas, sesuai dengan di dunia nyata, memberikan kontrol kepada pengguna, konsisten, cegah error, dan menyediakan bantuan ketika pengguna mengalami masalah. Eh, Kemudian di bagian match, match di match scale ini, karena aplikasi yang digunakan pada perangkat mobile, peneliti juga menggunakan match. Jadi match ini menambahkan beberapa aspek yang lebih spesifik untuk smartphone. Misalnya interaksi pengguna jangan terlalu banyak, ukuran tombol harus nyaman untuk disentuh, dan juga informasi harus mudah dibaca dan juga dengan cepat ya. Jadi peneliti ini tidak hanya melihat apakah aplikasi berjalan, tapi juga apakah pengguna nyaman ketika berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Kemudian, pada bagian desain prototype, peneliti menjelaskan aplikasi yang mereka buat. Apakah aplikasi memiliki beberapa kategori utama seperti seperti initiatives, events, entities, volunteer, resource, dan juga highlight. Desainnya menggunakan konsep card-based interface sehingga informasi dibuat dalam bentuk itu kartu dan juga lebih mudah dilihat secara dinavigasi. Selanjutnya bagian metodologi, peneliti melakukan evaluasi menggunakan 10 orang expert yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama 5 ahli teknologi,
digital, kemudian 5 ahli tourism, health, dan juga well-being. Mereka mengevaluasi prototipe menjadi 44 item checklist yang berasal dari Nielsen Heuristic and MatchMat tadi. Selain itu, mereka menggunakan Think Aloud Protocol. Jadi ketika mencoba aplikasi, mereka para expert diminta untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan dan masalah apa yang mereka temukan. Kemudian totalnya itu ada 78 layer. 78 layer prototipe yang dievaluasi. Kemudian di bagian result ini ditemukan cukup banyak masalah usability. Awalnya temuan 174 masalah, kemudian masalahnya itu yang sama digabungkan, tersisa 155 masalah unik. Beberapa masalah yang cukup menonjol adalah masalah pada help and documentation, recognition, interaction, dan lainnya. Selain itu, hasil dari Think Aloud menghasilkan 124 saran perbaikan untuk prototype. Artinya nih, evaluasi ini bukan hanya menemukan kesalahan, tapi juga memberikan masukan yang bisa digunakan untuk memperbaiki aplikasi. Nah, lalu kita lanjut di conclusion, peneliti menyimpulkan bahwa melakukan pengujian usability sejak awal itu sangat penting. Dengan melakukan evaluasi sebelum aplikasi benar-benar selesai, developer bisa menemukan masalah lebih awal dan perbaiki sebelum aplikasi digunakan secara luas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan setelah evaluasi pertama dapat membuat prototipe itu menjadi lebih baik. Peneliti juga menyarankan agar tahap berikutnya dilakukan pengujian langsung kepada user bukan hanya expert. Ya, kaitannya dengan active persona ini, eh, jurnal ini memang tidak membahas persona secara langsung. Tapi ada satu hal yang menurut saya yang relevan yaitu bagian user centered design tadi. Artinya ketika kita membuat sebuah sistem atau persona, kita tidak boleh berpikir dari sisi developernya aja. Jadi kita harus melihat apa yang dibutuhkan dari si pengguna dan bagaimana pengguna merasakan dan interaksi dengan sistem kita buat. Jadi jurnal ini ya bisa menjadi acuan juga untuk bagian evaluasi dan pengalaman pengguna di Active Persona. Kalau kita membuat Active Persona itu bukan hanya personanya yang bagus, UX yang bagus, tapi kita harus melihat bagaimana pengguna menggunakan itu mudah berinteraksi, memahami respon, dan ya itu nyaman dan bermanfaat bagi si pengguna. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan di judul keempat ini. Berjudul An Empirically Based Model of Software Prototyping, a Mapping Study, and Multi-Case Study. Sederhana, jurnal ini bahas bagaimana proses prototyping dalam pengembangan software sebaiknya dipahami dan digunakan. Nah, menurut peneliti, prototyping memang sudah umum digunakan terutama dalam desain produk UI dan agile development. Tapi belum ada model yang cukup lengkap untuk menjelaskan kapan prototipe digunakan, untuk apa, seberapa detail, dan bagaimana cara penggunaannya. Hmm. Karena itu, peneliti ini membuat sebuah model bernama Prototyping Aspect Model atau PAM. Model ini akhirnya nanti memiliki 5 aspek utama yaitu Purpose, Prototype Scope, Prototype Media, Use, dan juga Exploration Strategi. Di bagian introduction, peneliti menjelaskan bahwa prototipe sebenarnya bisa sangat sederhana, bisa berupa sketsa dan di kertas, mockup, PowerPoint, video sampai juga versi awal software ataupun MVP. Jadi prototipe ini menurut jurnal ini bukan harus berupa aplikasi yang sudah hampir selesai. Penting adalah prototipe tersebut bisa digunakan untuk belajar, eksplorasi ide, mendapatkan feedback sebelum produk benar-benar ya dibuat. Masalah yang ditemukan peneliti adalah masih kurangnya teori ataupun model yang bisa membantu developer menjelaskan, membandingkan, dan memperbaiki cara mereka melakukan prototyping. Hmm. Kemudian di selanjutnya kita masuk ke research method. Untuk membuat model tersebut, peneliti menggunakan beberapa tahapan penelitian, seperti melakukan systematic mapping study terhadap 33 penelitian, kemudian melakukan focus group di perusahaan Telavox, dan setelah itu melakukan wawancara dengan 11 startup software. Kemudian secara keseluruhan 12 interview dengan 13 praktisi. Ya, 12. Dari 12 interview dan 13 praktisi dari startup tersebut. Eh, jadi model PAM ini bukan hanya dibuat berdasarkan teori,
tapi juga divalidasi menggunakan praktik nyata dari perusahaan ini tersebut. Ya, ini seperti yang saya katakan tadi. Mungkin langsung ke result mungkin ya. Jadi di bagian yang paling penting dari jurnal ini, karena di sinilah model PAM dijelaskan. Model PAM ini memiliki 5 aspek, yaitu purpose, itu kenapa kita menyebutnya prototype. Peneliti menemukan bahwa beberapa tujuan misalnya eksplorasi dan belajar, komunikasi dengan stakeholder, melakukan pengembangan secara bertahap, meningkatkan kualitas, dan melakukan validasi ataupun testing. Validasinya bisa berupa problem solution fit, product market fit, technical feasibility, dan juga usability. Jadi sebelum membuat prototipe, kita seharusnya tahu dulu prototipe ini sebenarnya mau dibuat jadi apa ataupun untuk apa. Kemudian di prototype scope ini seberapa banyak yang mau kita prototype. Di sini peneliti membahas secara seberapa luas dan seberapa detail prototipe dibuat. Misalnya kita tidak harus membuat seluruh aplikasi, bisa saja hanya membuat satu fitur yang ingin diuji secara detail, ataupun membuat banyak fitur, tapi semua itu masih sederhana. Jadi skop prototipe ini bisa terlihat dari luas fitur, detail fungsi, tampilan visual, interaksi, bagaimana interaksinya, dan juga seberapa realistis detail datanya. Intinya prototipe ini tidak harus selalu detail dan lengkap, tapi detailnya itu disesuaikan dengan tujuan. Kemudian sini ada yang ketiga, prototipe media. Yaitu prototipenya itu dibuat menggunakan apa? Prototipe itu bisa dibuat dengan berbagai media, misalnya kertas, PowerPoint, wireframe, ataupun yang lain. Jadi media prototipenya juga harus dipilih berdasarkan kebutuhan dan juga tujuan testing tentunya. Keempat ada prototype use ataupun prototype ini digunakan bagaimana. Di sini bisa kita lihat, ya di sini bisa kita lihat bagaimana prototipe diberikan kepada orang lain untuk mendapatkan feedback. Misalnya hanya didemokan, dicoba langsung oleh pengguna, diuji menggunakan skenario tertentu, atau digunakan secara bebas. Jadi lingkungannya itu penggunaannya itu juga penting, misalnya di ruang meeting atau langsung di lingkungan sebenarnya. Kemudian kelima ada experience strategi ataupun bagaimana kita melakukan interaksi. Jadi di bagian akhir bagian akhir ini adalah exploration strategi. Peneliti melihat apakah developer mencoba satu prototipe saja atau beberapa versi secara paralel tentunya. Selain itu mereka juga melihat fokus iterasinya itu misalnya pada fokus pada bisnis, produk, fitur ataupun optimasi. Dan mereka melihat seberapa besar perubahan dari satu versi prototipe ke versi berikutnya. Menariknya, seberapa besar startup memiliki fokus pada satu versi terlebih dahulu karena keterbatasan resource. Kemudian hmm, ini mungkin terlalu panjang dari mereka. Setelah diwawancarai, jadi ini bagi riset ya. Setelah diwawancarai, peneliti menemukan dampak tiga contoh aktivitas prototyping dari sebuah startup. Nah, dari situ mereka menggunakan pengalaman nyata tersebut untuk memperbaiki PAM. Jadi salah satu hasil pentingnya adalah prototipe media ditambahkan sebagai aspek kelima karena ditemukan bahwa dalam studi startup. Jadi model yang awalnya hanya memiliki 4 aspek, kemudian menjadi 5 aspek. Kemudian di bagian discussion, peneliti menegaskan bahwa kelima aspek tadi itu bisa digunakan untuk menggambarkan dan membandingkan suatu proses prototyping. Dengan model ini, developer bisa lebih jelas dalam menentukan untuk apa prototipe dibuat, apa yang perlu dibuat, menggunakan media apa, bagaimana diuji, bagaimana proses iterasinya. Jadi PAM sebenarnya berfungsi sebagai framework untuk membantu developer berpikir sebelum dan selama membuat prototipe itu sendiri. Di bagian akhir dari conclusion, kesimpulannya itu adalah bahwa prototyping tidak hanya berarti membuat versi awal dari software. Yang lebih penting adalah bagaimana prototyping tersebut digunakan untuk belajar dan mengurangi ketidakpastian dalam pengembangan produk.
Apa membantu developer melihat proses prototyping secara lebih teratur dan kemudian menggunakannya untuk merefleksikan serta meningkatkan praktik prototyping mereka. Jadi kalau dikaitkan dengan aktif persona tadi kembali, mungkin memang tidak bahas persona ini secara langsung, tapi menurut saya jurnal ini relevan bagian proses pengembangan dan pengujian aktif persona. Kalau kita membuat aktif persona, kita juga harus mengenal konsep PAM yang dibuat mereka, apa tujuan prototipenya, seberapa luas, bagaimana prototyping tersebut diuji ya, dan iterasi. Misalnya kita buat versi pertama, diuji mendapatkan feedback, lalu perbaiki versi berikutnya. Ya intinya membuat sebuah model bernama prototyping aspek atau model ataupun PAM ini untuk membuat developer memahami dan memperbaiki proses prototyping. Model ini terdiri dari 5 aspek seperti saya katakan tadi, yaitu tujuan prototype, scope, media, cara prototype, dan juga strategi eksplorasi. Untuk aktif persona itu sendiri yang paling bisa diambil itu cara berpikirnya mungkin ya. Ya sebelum membuat ataupun menguji persona, kita perlu menentukan tujuan, seberapa jauh prototipe dibuat, bagaimana prototipe tersebut diuji, dan bagaimana kita melakukan iterasi berdasarkan hasil testing. Jadi, jurnal ini lebih menjadi referensi untuk proses pengembangan dan pengujian aktif persona. Jadi sekian kelima jurnal yang bisa saya rangkum, saya rangkum. Kesimpulannya saya kaitkan dengan aktif persona sebagai topik TA tersebut, TA kita. Jadi sekian yang bisa saya terangkan, saya jelaskan. Jika ada kesalahan penjelasan ataupun yang tidak dengar ataupun tidak jelas, saya mohon maaf, Pak. Jadi sekian dan terima kasih.